Ini udah Bentar. ada. Mana? Nah, Bukan deh. Tapi yang kemarin. oh ini udah nih. Oh iya. Cek. Selamat pagi semuanya. Udah kedengeran ya? Ini kok nggak kedengeran? Ini pakai ini ya. Udah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang udah dengar suara kita? Boleh komen dulu ya. Ini sambil kita siap-siap. Ada Mbak EM, Mbak Soeharti. Ini udah bisa ya berarti ya. Sebelumnya sebelum kita mulai, kita nunggu dulu teman-teman ya. Kita tunggu 5 menit aja. Ini udah ada yang hadir, siapa aja? Siapa aja yang hadir, Mbak? Ini, wah, alhamdulillah udah banyak banget nih yang hadir. Ada Mbak Sulis, Mbak Desriana, Mbak Rafa, Mbak Mariana, Mbak Suharti, Mbak Endang juga. Udah banyak banget nih, 19 orang. Oke, kita geser sedikit saja. Oke, kalau udah banyak nih, udah telat sedikit ya. Kita mulai sekarang apa gimana? Ya, kita mulai sekarang aja, nanti yang lain bisa menyusul ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang sekali hari ini bisa jumpa sama teman-teman. Kita berdua, Mbak Deulina Safitri sama saya. Nah, hari ini kita mulai lagi belajarnya. Seperti kita janjikan kemarin sebelum Lebaran. Lebaran kan kita rehat dulu ya. Rehat dan terus udah kedengar belum? Nah. Cek. Halo. Hilang ya? Video tidak memiliki suara. Oh, udah ini baru balik. Maaf ada kesalahan teknis sebentar ya. Hilang tadi. Jadi ini saya lanjut ya. Kita di awal itu sudah sering kali sampaikan. Kamu dengerin aja di situ ya. Jadi kalau di SR12, kalau saya bilang WA sama Facebook itu sepaket gitu ya. Kita mulai banget untuk pemula marketer reseller itu kita arahkan memulai jualannya itu di WA. Kenapa di WA? Seperti tadi disampaikan, WA itu kan isinya kan adalah orang-orang yang sudah pernah berinteraksi sama kita, entah saudara, entah teman, dan
lain sebagainya. Yang intinya adalah kita pasti yang nyimpennya itu adalah orang-orang yang pernah berinteraksi sama kita. Nah, kita jualan itu seperti itu. Kita pasti hanya akan membeli orang dari orang yang kita percaya. Apalagi kalau kita jualan online itu kan kita nggak pernah nggak tatap muka dan seterusnya, bisa via transfer dan seterusnya. Jadi paling mudah itu di WA, karena kita sudah ibaratnya sudah dikenal sama kontak-kontak kita. Jadi mereka sudah trust sama kita gitu ya. Tapi kemudian nanti teman-teman pasti akan ngalamin ini beberapa kasus dari teman-teman gitu ya. Mulai dari awal misalnya laku 1, terus 2, 3 dan seterusnya. Lama-kelamaan pasti akan ngalamin kok nggak ada yang beli lagi gitu. Nah, itu namanya kehabisan prospek gitu ya. Nah, kita kenapa kemudian kita perlu Facebook itu namanya kita mendatangkan bahasa internet marketingnya itu sederhananya namanya traffic. Jadi kita datangin orang-orang ke WA kita. Jangan sampai kontak kita tuh habis gitu. Karena kalau teman-teman kita, saya nggak tahu ya, teman-teman kita itu paling banyak bisa jadi kan ya 100, 200 itu udah banyak ya, kita kenal segitu banyak orang gitu. Nah, lama-kelamaan kalau kita jumlah temannya segitu, nanti ya mereka ngelihatnya iklan sabun aja gitu. Terus kemudian lama-lama mereka bosan gitu. Jadi kita harus nambah kontak yang baru. Jadi makanya ibaratnya promosi itu salah satu yang wajib. Tapi kemudian yang perlu kita lakukan adalah nambah kontak. Jadi nambahin database, nambahin prospek. Nah, cara yang paling mudah itu adalah kita mendatangkan orang-orang dari Facebook. Gitu. Jadi Facebook sama WA itu sepakat ya teman-teman ya. Kita sebenarnya nggak harus Facebook gitu ya. Kita bisa kenalan, bisa misalnya di acara-acara offline, terus kemudian kita arahin ke Facebook nanti, ke Facebook lagi, ke WA. Kita jualannya di WA ya. Kita utamakan pokoknya jualan utamanya itu di WA. Begitu. Jadi mungkin gini, bahasa sederhananya, Facebook sama WA itu sepaket. Facebooknya kita untuk menjaring orang-orang, kita ngumpulin orang sebanyak mungkin itu di Facebook. Kemudian di WA itu senjata untuk closingnya. Jadi kolam kita di Facebook, kemudian kita memperkuat closing dengan di WA. Karena apa, kalau di Facebook, info, komen itu untuk closing agak susah ya. Jadi kita bikin kolam sebanyak-banyak di Facebook, kita add pertemanan di Facebook sebanyak mungkin, interaksi, dan kemudian kita arahkan closingnya untuk ke WA. Jadi kayak gitu ya. Senjata closingnya WA, tapi kolam kita atau kita ngumpulin prospek itu di Facebook kayak gitu. Soalnya mungkin bisa kayak tadi di acara-acara kita kenalan, kemudian kita arahkan WA. Namun itu menurut saya, bagi saya yang ya tipe kayak saya itu susah banget. Kenalan sama orang baru, kemudian sampai bisa untuk save nomor WA itu susah. Jadi saranku di Facebook itu lebih mudah untuk kita dapat orang-orang baru, kita berkenalan dengan orang baru, dan kita saling nyimpan nomor WA, itu lebih mudah. Dan kelemahannya mungkin gini, tak tahu juga. Kan dari offline itu bisa, kayak misalnya kita targetnya kan namanya target market ya. Kita targetnya adalah ibu-ibu, emak-emak. Kita bisa ikut acara yasinan, arisan, dan seterusnya. Terus kemudian bisa minta kontak mereka. Kelemahannya adalah acara offline kayak gitu, mungkin ketika kenalan satu-satu dapat kontaknya itu kan lama ya, butuh waktu lama. Nah, kita lebih banyak memanfaatkan itu online. Jadi Facebook itu bisa mendatangkan banyak kontak ke WA kita, jadi lebih banyak, lebih cepat. Ibaratnya kalau emak-emak kan tahu ya saya kondisinya kayak gimana, sambil masak, sambil ngomong, sambil ngurus keluarga. Jadi itu bisa mendatangkan banyak prospek lah, calon pembeli untuk kita. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi mindsetnya sebenarnya seperti ini, nanti kita jualannya itu di WA, kemudian Facebook itu untuk datangin orang-orang ke WA kita. Jadi mindsetnya sebenarnya kayak gitu aja. Facebooknya untuk ngumpulin orang-orangnya, datangin trafficnya, kemudian nanti diarahkan ke WA. Kebayang ya? Ya, jadi gini, jualan online tuh kuncinya cuma 2. Promosikan produk kita sesering mungkin kepada
sebanyak mungkin orang kayak gitu ya kira-kira. Jadi kita kalau sering promosi aja tapi orangnya cuma sedikit, itu closingnya juga cuma dikit. Kemudian kalau pertemanan kita banyak tapi nggak pernah posting, itu yang closing juga sedikit. Jadi kuncinya cuma dua, promosikan produk kita sesering mungkin kepada sebanyak mungkin orang. Kayak gitu. Jadi kita ngumpulin sebanyak mungkin orangnya di Facebook, kemudian kita promosi sesering mungkinnya di Facebook plus di WA, karena nanti kemungkinan besar untuk closing itu lebih mudah di WA ya daripada di Facebook. Kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti itu prakteknya kayak gimana sih gitu ya? Kita langsung buka aja ya di Facebook. Makanya ini juga menjawab kendalanya teman-teman. Semoga saja. Kendala teman-teman ketika pasti yang biasanya yang nggak aktif di Facebook itu lama-kelamaan itu closingnya akan mulai menurun. Karena jumlah kontaknya itu misalnya 200 nggak nambah gitu ya. Ya yang lihat promosi kita itu orangnya itu aja. Nanti kayak misalnya si A ngelihat postingan kita sabun gitu ya. Ya dia ngelihat sekali, 2 kali, 3 kali itu pasti lama-lama kan makin bosan. Nah, itu makanya yang udah beli nanti repeat ordernya nunggu barangnya habis kan, 1 bulan, 2 bulan baru order lagi. Makanya perlu lebih banyak kontak biar yang lihat promosi kita itu lebih banyak kayak gitu. Nah jadi orang-orang yang seperti apa sih yang perlu kita add gitu. Jadi alurnya seperti itu ya, kita di Facebook, di Facebook ngumpulin orang-orangnya, kemudian nanti kita arahin di WA gitu, kayak gitu ya teman-teman ya. Ibaratnya sebenarnya kita nyari tempat berkumpulnya emak-emak, terus kita arahkan ke WA. Sebenarnya mindset dasarnya cuma seperti itu ya, kalau kita jualan SR12 itu. Nah, Facebook itu kan tempat berkumpulnya orang-orang. Nah, kita bisa nyari emak-emak itu kayak gimana? Kamu biasanya caranya gimana? Ada di grup. Coba cari ini langsung kita ya. Langsung praktek aja ya teman-teman ya. Seperti yang aku lakukan tuh kayak gini, teman-teman bisa lihat. Sebentar. Facebook. Nah, ini di grup, aku ada grup resep masakan sehari-hari. Coba search. Di search ya, jadi kalian search di sini. Aku udah gabung grup ini, resep nih resep masakan sehari-hari dari. Nah, itu paling atas udah gabung. Nah setelah itu ini kan ibaratnya ini tempat perkumpulannya emak-emak. Nah yang dilakukan apa lagi? Nah setelah itu aku add kontak mereka satu persatu. Ini ada, tadi kita bisa lihat ya sebentar. Nanti akan kelihatan masih loading. Ini ada 1,7 juta member atau 1,7 juta apa ya namanya orang yang ada di grup itu. Wah gila. Kok hilang ya? Sebentar. Ini ada gangguan bentar. Kok nggak bisa pakai mouse? Oh gitu. Sebentar, hilang. Teman-teman karena ibu kita baru nyoba pakai alatnya. Tadi apa namanya? Resep masakan sehari-hari. Coba kamu ketik. Ini agak lemot ya teman-teman, mohon bersabar.
lemot. Alhamdulillah banyak banget ini yang hadir. Selamat pagi Mbak Elis, Mbak Rita, Mbak Wuri, Mbak Farida, Bu Nolis, habis ketemu Mbak Wiwi. Kemudian Mbak Indah, Mbak Titi, Mbak Imah, Mbak Kana, Mbak Darwati, Mbak Mariana, Mbak Nika, kemudian Mbak Airi, Mbak Rika, Mbak Hafid, Mbak Hafid, Mbak Asih. Alhamdulillah banyak banget. Bisa. Ini agak lemot ini ya. Jadi apa lagi kita ya, nanti kan ini kan kita cari grup ya. Ya. Tadi kan saya ada grup resep masakan sehari-hari. Itu membernya udah 1,7 juta orang. Nah, itu isinya tuh ibu-ibu semua. Nah, aku add itu orang itu yang ada di grup 30 sampai 50 kontak itu setiap hari. Sampai kontak kita nanti paling nggak full ya. Jadi kita add dulu. Setelah add nanti kita interaksi sama dia. Jadi kalau kita add itu habis dikonfirmasi jangan diem aja, kita langsung interaksi. Makasih ya Mbak udah dikonfirmasi, makasih ya Mbak konfirmasi kayak gitu. Nanti apa ya, kalau kita kenalan ibaratnya habis kenalan itu ya diajak ngomong gitu, jangan didiemin aja. Bentar, ini agak lemot soalnya. Lemot lah. Kayak gitu, dan itu kita lakukan setiap hari. Itu salah satu kita proses untuk bikin kolam di Facebook ya. Nah ini kan contoh resep masakan sehari yang isinya kalian bisa eksplorasi juga, cari grup atau tempat bermama yang isinya mama gitu ya. Ini hanya salah satu contoh berarti kan ya. Kita kalau misalnya ini saya ada ini juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jualannya di sekitar kota kita, berarti mungkin akan lebih baik itu cari grup-grup yang satu kota, benar? Ya betul. Kayak gini contohnya saya juga ada grup forum jual beli Madiun Selatan. Tidak bentuk. Forum jual beli misalnya Dolopo ya. Ini karena dekat sama kita. Gampang banget. Jadi kalau di grup jual beli itu rata-rata akan ada banyak online shop ya. Nah itu kita targetnya menjadikan mereka itu mitra. Tetap kita add dulu, kita ajak interaksi walaupun mereka kondisinya masih jualan dagangan yang lain kayak gitu. Tapi kita ajak interaksi dulu biar kita kenal dulu sama mereka. Nah ini udah mulai kebuka nih forum jual beli Dolopo. Nah nanti kalian itu sebenarnya tinggal add aja berarti ya, tinggal add aja sesuai target kita, karena target kita mama, jadi usahakan target yang di add itu adalah mama, seperti itu. Mama atau mereka yang kira-kira butuh kosmetik kayak gitu, karena kita jualannya kosmetik dan skincare ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? Berarti saya ulangi ya, ini yang kita kan cari tempat berkumpulnya emak-emak. Yang bisa kalian lakukan adalah cari tempat berkumpulnya emak-emak. Kalau misalnya kalian mau jualan area lokal gitu ya, apalagi pengen yang ada COD, terus mau yang ongkirnya murah, cari grup-grup di Facebook itu banyak, forum jual beli, resep masakan gitu ya. Cari di kota kalian. Itu nanti di search di Facebook ada ya. Silakan search di Facebook, cari grup-grup di kota kalian atau grup-grup yang kira-kira di dalamnya itu isinya emak-emak dan ya perempuan lah paling enggak ya, kayak gitu. Kemudian kalau udah ketemu grupnya, nanti yang perlu dilakukan adalah add friend. Jadi biar mereka nanti berteman sama kita. Kemudian setelah konfirmasi, itu langsung kita kirim ke wallnya. Selamat pagi Mbak, terima kasih sudah konfirmasi, terima kasih sudah di-approve, kayak gitu-gitu. Jadi ibaratnya kita mau minta kenalan itu setelah mereka menerima, ya kitanya nggak diem aja kayak gitu. Biar nanti tuh ke depan kita bisa saling kenal. Biasanya kalau saya udah add, kemudian udah
bilang terima kasih, udah konfirmasi. Nah, besoknya ketika kita update status, dia itu mulai like karena kita udah minta, ibaratnya kita minta kenalan lebih dulu kayak gitu. Mereka akan mulai ngeliat postingan kita. Kemudian besoknya kita juga like balik, komen balik kayak gitu. Jadi harus ada, setelah add itu nggak diem aja, harus ada interaksi lanjutan. Soalnya kadang tuh ada yang ya udah add aja habis itu udah gitu, jadi nggak bisa kayak gitu. Kalau kita mau ada engagement atau mau kenalan, itu prosesnya setelah add harus ada interaksi yang berkelanjutan, mulai dari ucapan terima kasih, approve, mulai saling like postingan. Kalau mereka belum like gimana, ya udah kita like aja dulu, kita komen aja dulu ke statusnya dia, nanti otomatis suatu saat pasti mereka akan like dan komen balik di Facebook kita kayak gitu. Itu untuk mendapatkan pertemanan atau meningkatkan engagement, atau biar Facebook kita rame, atau biar banyak yang kenal sama kita di Facebook kayak gitu, walaupun kita belum bertatap muka gitu secara langsung. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan soal add friend teman-teman sama mencari kumpulan emak-emak. Silahkan komen ya kalau ada pertanyaan. Ini contoh juga ya. Jadi ketika nanti kalian misalnya ke forum gitu ya, nanti akan ketemu dengan beberapa penjual kayak misalnya kayak gini ya, Mbak Yudika. Ini contoh nih ya, contoh aja ya, kalian bisa lihat ya. Ini kan dia kan jualan juga. Nah kadang itu teman-teman itu takut, wah saya jualan terus kemudian yang di-add jualan, itu kan takut, wah sama-sama jualan nanti gimana. Justru itu kalau misalnya kita goalnya adalah rekrut mitra, ini adalah orang-orang yang bagus karena mereka udah punya basic. Berbeda kalau misalnya kalian itu marketer dari seller, karena goalnya kan jualan retail. Jadi yang di-add itu cukup ibu-ibu yang sekiranya butuh produknya. Itu jadi kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau kalian udah sub agen ke atas, justru cari yang kayak gini-gini nih. Cari yang online shop kayak gini, karena dia kan jualan terus nyari. Bisa jadi jualannya masih galau juga. Kalau dari pengalaman saya, rata-rata yang mereka jualannya masih di forum, itu mereka masih palu gada, masih galau, masih belum nemu produk yang tepat, atau jualannya tuh masih gitu-gitu aja kayak gitu. Kalau biasanya yang udah jualannya udah skala besar, itu jarang banget posting di forum ya. Jadi yang di forum itu mereka masih orang-orang palu gada, dan mereka mungkin masih mencari jati diri apa kayak gitu. Dan orang-orang palu gada itu memang gampang susah, tapi ketika kita bisa menaklukkan palu gada untuk masuk ke dalam bisnis kita, mereka larinya akan lebih kencang. Jadi mungkin kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan, kita baca pertanyaan teman-teman. Ini karena ini ada pertanyaan ini dari Mbak Luffy. Pertemanan di FB sudah penuh, gimana caranya Kak? Jadi gini Mbak Luffy, pertemanan kita di Facebook 5.000 itu kita harus sering nyuci kontaknya. Kita bisa lihat mana sih yang nggak aktif, mana sih kontak yang nggak pernah interaksi sama kita. Kalau kita sering buka FB kita sering interaksi, sering like, komen, itu otomatis kita akan mengenal kok, oh ini nggak pernah like aku, nggak pernah komen aku, kayak gitu. Yang itu di remove aja. Kemudian Facebook yang udah nggak aktif, nah cara ngelihat nggak aktifnya gimana? Kalau cara ngelihat nggak aktif itu kita harus lihat profil mereka satu-satu. Kita lihat postingan terakhir dia kapan, kemudian postingan terakhirnya apa. Biasanya kalau Facebooknya nggak aktif itu postingannya membagikan sesuatu dari kayak luar gitu, dia nggak pernah update status sendiri. Itu biasanya dia jarang aktif di Facebook kayak gitu, di remove aja ya gitu Mbak Luffy. Apa harus buat FB baru lagi? Enggak, Facebooknya satu, tapi kuatkan personal brandingnya. Jangan sampai orang itu, kalau Facebooknya banyak, orang malah bingung ya, ini yang asli yang mana. Jadi, satu Facebook aja, kalau kontaknya penuh, kontak yang enggak aktif dan jarang interaksi sama kita, itu di-remove. Kita cari teman. Kenapa nggak harus bikin Facebook lagi? Satu aja kita belum bisa maksimalin loh, gimana kalau dua? Nggak akan kepegang lagi kan, jadi kayak gitu Mbak Luffy. Mbak Skincare Expert berani Mbak EM ya, yang belakang sibuk benar Mas Jaya, teman-teman lagi pada sibuk. Ini tak baca-baca nih ya. Jadi sebenarnya praktek sederhana ya teman-teman. Saya bilang itu jualan di Facebook sama WA itu kuncinya itu adalah telaten dan konsisten. Betul. Jadi cuma itu aja sebenarnya. Kadang-kadang itu teman-teman itu nggak sabar dan prakteknya itu jarang-jarang. Kadang
Jadi jangan seperti itu ya teman-teman. Terus mungkin kalau ada cara yang lain ada nggak sih kayak gitu? Mungkin ada yang bosen ya jalaninya. Tapi ya caranya tuh memang seperti ini, prosesnya seperti ini. Ibaratnya tuh kalau teman-teman kerja, teman-teman tuh harus setiap hari dari pagi sampai sore jam pulang kerja itu harus di kantor atau kerjanya di mana aja kan harus standby apa yang bosnya suruh. Melakukan itu setiap hari dari pagi sampai sore, nggak boleh males kan, ketika males atau ketika nggak masuk kerja gajinya mungkin akan dipotong ya. Jadi sama aja dengan jualan online ya, kita kalau mau dapat hasil full, hasil yang banyak, kita harus melakukan setiap hari seperti kita kerja. Kalau kita males yo kesempatan itu akan hilang. Kalau kita males sehari, kesempatan sehari hilang. Kalau kita malesnya sebulan ya, kesempatan dalam sebulan itu hilang kayak gitu. Untuk caranya ya memang ini yang udah kita lakukan ya Pak. Prosesnya memang seperti ini dan memang harus bersabar, nggak ada yang instan. Jadi nggak bisa hari ini jualan kemudian besok banjir orderan kayak gitu. Memang prosesnya cuma konsisten, telaten, dan terus aja lakuin itu setiap hari. Oke, aku baca dulu pertanyaan nih. Ini tulisannya dari Mbak Desriana. Makanya ini kalau kita kan masih marketer, terus ada teman lain ingin ikut serta gimana itu Bunda DU. Ini pertanyaan yang udah sering kita dapatkan. Gini Mbak Desriana, kalau marketer sama reseller itu kan tugasnya belajar jualan online dulu. Pokoknya jualan aja gimana caranya biar tetap laku ya. Kemudian kalau ada yang pengen gabung gimana? Lah itu kan berarti Mbak Desriana misal ada yang gabung udah jadi leader. Ya kalau leader itu gimana caranya harus naik level biar bisa ngelola anak-anaknya. Jadi nggak bisa ketika marketer itu dapat marketer jalan bareng itu nggak bisa. Karena kita sistemnya bukan MLM ya. Jadi kalau kita pengen punya mitra di bawah kita harus naik level dulu kayak gitu Mbak. Terus nih Mbak Kasma, kamu ngapain sih? Bacain. Iya, nih Kak setting. Maaf, mau nanya Mbak, kita kalau bikin status banyak yang komen, giliran posting jualan nggak ada yang komen, gimana solusinya? Nah Mbak Karisma, saya pengen tahu nih, biasanya Mbak Karisma posting dagangannya itu seperti apa? Foto aja sama captionnya seperti apa? Atau foto tok cuma dikasih tulisan minat chat me kayak gitu? Saya pengen tahu postingannya kayak apa Mbak Karisma. Nah, Mbak, ini melanjutkan yang tadi ya, Mbak Desriana ini tak tambahin. Jadi marketer, terus Mbak Desriana marketer kan, terus kemudian ada temannya yang mau gabung mitra. Jadi di SR12 itu kita kayak jualan biasa Mbak. Mindsetnya adalah jualan retail dan jualan grosir. Marketer dari seller itu adalah pengecer. Ibaratnya misalnya jualan gerobakan gitu ya, pinggir jalan. Ada orang yang kan jualan gerobakan pinggir jalan ngambil di toko grosir. Nah, marketer dari seller itu adalah jualan di pinggir jalan pakai motor gitu ya, biasanya bawa gerobak. Itu kan jualan eceran. Kemudian kalau ada yang mau ngambil atau jadi mitranya dia bisa nggak? Bisa gitu ya. Tapi dia kan dapat keuntungannya kan cuma sedikit. Nah, kalau mau dapat keuntungan lebih banyak gimana? Dia harus naik level jadi pedagang grosir. Jadi sebenarnya bisa nggak? Bisa gitu ya. Marketer komisinya berapa? 15%. Nah, kalau ada yang mau gabung mitra sama dia dikasih berapa? Tinggal sedikit kan. Jadi sebenarnya bisa gitu. Tapi nanti komisinya itu akan habis. Nah, biar komisinya selisih marginnya masih ada, kita pribadi itu harus naik level minimal jadi marketer dan minimal jadi reseller. Reseller itu kan 20%. Nah, nanti bisa temannya itu dijadikan marketer. Marketer itu kan 15%, masih ada selisih 5%. Jadi kayak gitu. Apakah marketer bisa apa nggak? Bisa gitu ya. Tapi itu kan marketer level terbawah gitu, 15%. Nanti kalau ada yang gabung mitra, dia dikasih berapa gitu. Marginnya kan tinggal sedikit. Jadi kayak gitu ya Mbak Desriana. Jadi marketer boleh aja sebenarnya, asal dia dikasih lebih. Tapi kalau menurut saya itu minimal untuk rekrut mitra itu adalah reseller lah, diskonnya 20%. Kalau marketer terlalu kecil gitu. Ya berarti kita jualan hanya nggak dapat apa-apa. 5% dari harga produk kita kan nggak banyak ya. Misalnya 100.000 itu 5%-nya berapa? Cuma 5.000 kan? Jadi nanti semangatnya juga kurang kalau reseller, terus punya reseller,
terus marginnya kecil banget kan, kita udah susah payah jualan tapi marginnya dikit banget, nggak berasa gitu. Lanjut. Jadi kayak gitu ya, mudah-mudahan menjawab Mbak Desriana. Jadi kalau mau ada yang mau gabung, Mbak Desriana minimal harus jadi reseller. Kecuali Mbak Desriana dapat mitra, dia kan jadi marketer juga. Mbak Desriana nggak dapat selisih nanti. Ya, apa kalau misalnya mau. Kemudian Mbak aja. Jadi abaikan itu nanti udah tahap kelas atas lah kalau main FBS. Terus nih Mbak Fadilah, Mbak Asih, saya mau tanya Mas Isa dan Mbak Lima, kenapa ya setiap saya mati Mbak? Jadi kita masih pakai Facebook personal yang nggak ada biaya ya. Kalau FBS itu mungkin nantilah udah beda kelasnya. Kemudian tadi siapa ya yang aku mau baca? Mbak Arif tadilah, Mbak Asih. Saya mau tanya Mas, kenapa setiap saya add akun FB dari grup-grup banyak yang nggak dikonfirmasi, dan ada satu grup yang sampai sekarang nggak bisa komen. Jadi kalau grup nggak bisa komen itu artinya grup searah Mbak. Kita kalau belum masuk grupnya kita nggak bisa komen atau nggak bisa posting di sana. Kemudian ada juga grup yang disetting memang yang bisa komen cuma adminnya aja. Jadi di saat kita komennya jangan di grup, kita add orangnya, kita komen-komenannya pakai akun personal, jangan di dalam grup. Kemudian kenapa nggak dikonfirmasi? Nah, kayaknya akun Mbak Asih dikira cowok ini, coba namanya diganti pakai nama toko atau namanya Mbak Asih sendiri. Karena mama itu kalau di add cowok, biasanya memang nggak dikonfirmasi. Mereka nggak akan lihat foto profile, tapi mereka akan ngelihat namanya dulu. Mbak Asih kayaknya nama Facebooknya Hafiz Fadila itu kayak nama laki-laki. Ya, itu nama anaknya. Nama anaknya. Iya, kalau jadi mungkin kita kayak gitu. Soalnya mama kalau di add laki-laki biasanya saya kalau di add nama laki-laki juga nggak tak konfirmasi. Karena kita memang targetnya perempuan. Gitu, Mbak Asih. Jadi sebaiknya ganti nama perempuan ya, Mbak. Gitu. Oh ya, ini catatan juga. Jadi beberapa teman itu tak lihat, teman-teman itu lebih aktif jualannya itu dengan cara postly di forum jual beli. Kalau menurutmu gimana? Sebentar, ini ada pertanyaan di bawah. Aku jawab satu persatu dari atas ya. Ini tadi Mbak Karisma dikasih caption sama link. Nah, Mbak Karisma, jadi kita itu jualan itu ada dua cara. Pertama soft selling, kemudian kedua namanya hard selling. Mungkin yang Mbak Karisma lakukan ini hard selling. Jadi upload foto, deskripsi produk, kemudian kalau minat silahkan langsung chat ke sini, dikasih link WA kayak gitu, kira-kira seperti itu ya. Jadi orang yang belum kenal produk kita itu nggak akan secara mentah-mentah ketika kita posting langsung akan membeli. Jadi kita butuh edukasi buat mereka merasa butuh dulu. Misalnya kayak gini nih, kita mau jualan manjakani. Jadi jangan kita langsung foto manjakaninya, terus deskripsi produk bla 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 manjakani, manfaatnya ini, kandungannya ini, kayak gitu. Mereka nggak akan merasa butuh. Kita bisa posting kayak gitu, tapi sebelumnya kita harus mengedukasi di postingan-postingan sebelumnya. Misalnya nih kayak gini, apa ya? Temanku pakai manjakani ini, alhamdulillah suaminya makin sayang kayak gitu. Terus kita wajib banget nih sebagai perempuan pakai ini untuk merawat daerah kewanitaan kita, karena cantik dari luar aja nggak cukup kayak gitu. Intinya kita buat mereka merasa butuh produknya dulu. Jadi jangan langsung hard selling, kasih produk, kasih deskripsi, kasih link ke WA, karena mereka belum tentu akan merasa butuh produknya. Jadi kita soft selling dulu, kayak semacam soft selling itu apa ya, cerita tapi yang mengandung iklan gitu. Buat mereka merasa butuh sama produk kita dulu. Apalagi gini, misalnya apa ya, minyak bulus gitu ya.
ibu-ibu kita udah melahirkan beberapa anak, pasti udah mulai kendor-kendor ya badannya, udah kurang pede di depan suami gitu. Alhamdulillah di produk SR12 tuh ada loh untuk mengencangkan. Nih, ini yang kamu tanyain tadi. Bentar. Keluar. Gangguan nih, ini hilang-hilang ya. Karena ini yang gratisan. Saya jadi. Nih, baru muncul lagi. Nah, ini baru muncul lagi ya, agak gangguan. Ini dari Mbak Sutiani, maaf Mbak Lina, gimana caranya kita kalau kita mau share jualan produk ke grup-grup di Facebook, kok selalu kena spam? Apa memang ada aturan sendiri ya di grup seperti itu? Bisa jadi memang ada aturan produk-produk tertentu nggak bisa diupload Mbak, karena di grup Facebook itu juga ada peraturan untuk jual belinya. Mirip FB Ads itu, jadi produk-produk yang nanti akan otomatis terfilter kayak gitu. Terus saranku kita di Facebook, di grupnya jangan jualan Mbak Sutiani. Seperti misi pertama kita di dalam grup Facebook itu kita mencari orang atau mencari calon pembeli. Jadi kita add-in aja orangnya, kita jualannya tetap via Facebook personal nanti. Jadi kita nggak nyepam di forum jual beli kayak gitu, nggak. Kalau saran dari saya loh ya, karena saya pribadi nggak melakukan itu. Saya di grup Facebook, join grup Facebook itu untuk add orang-orang yang ada di dalamnya, bukan untuk jualan. Nanti kita jualannya tetap via Facebook personal. Gitu ya maksudnya. Ini tambahan, jadi koreksi buat teman-teman, ini saya ngeliat kan banyak yang di forum jual beli itu lebih banyak posting. Nah itu kan ibaratnya kita numpang jualan di lapaknya orang. Nah, kalau saya pribadi lebih setuju gini, jadi kita meskipun lambat ya kalau membangun Facebook personal itu, kita itu membangun Facebook personal kita, Facebook pribadi kita itu sebagai toko kita. Jadi kita berusaha, berikhtiar mendatangkan orang-orang ke toko kita, bukan kita ngasong gitu ya, ngasong ke sana kemari tempat keramaian, jualan di sana. Cari lagi, keliling lagi, ada keramaian jualan di sana. Nanti kan kita akan capek kan? Ke forum sana, ke forum sini, ke forum sana, ke forum sini. Jadi kan nanti capek. Jadi akan lebih enak itu kita jadi nah, ini masih banyak banget nih pertanyaannya, bagus-bagus banget, semua mewakili pertanyaan buatan dia lagi Mbak, jamu Mbak, jamu nanti gue deh, tolong ya Len. Iklan dulu ya sebentar, ada puji jamu. Oke, udah masuk lagi belum ya? Semoga sudah. Halo, tes. Udah ini. Udah? Tapi ini nggak tahu ini hilang lagi enggak ini nanti. Iya. Oke, ini dari Mbak Elis. Mbak, saya mau tanya Mbak Lina, saya tiap hari add pertemanan mama, udah dikonfirmasi, sering saya inbox ngucapin terima kasih udah dikonfirmasi, tapi cuma dibaca, nggak pernah dibalas. Gimana dong caranya? Nah, ngirim ucapan terima kasihnya jangan di inbox, karena dari beberapa ada yang jualan produk XX itu,
memang biasanya konfirmasi mereka langsung inbox hard selling di situ. Jadi kita ngirimnya di wall Mbak, jangan di inbox. Di wall apa ya? Biasanya langsung kalau dikonfirmasi ucapkan sesuatu kayak gitu. Jadi jangan di inbox, di wall aja. Kalau di wall paling nggak mereka akan like biasanya. Kalau di saya biasanya tetap balas sama-sama kayak gitu, walaupun kita belum saling kenal. Jadi jangan di inbox ya. Apalagi orang yang baru kita kenal di inbox itu biasanya males banget untuk buka, bahkan buka aja males gimana mau balas gitu. Jadi di wall aja dulu Mbak, di terbuka, karena mereka itu pasti udah takut duluan kita juali kayak gitu. Sinyalnya putus-putus, maaf ya. Nah, ini kayaknya putus-putusnya dari sini juga. Jadi mungkin seperti itu. Ada tambah lagi nggak? Iya. Ini 10 menit sebelum kita akhiri. Jadi nanti teman-teman bisa replay ya. Ini sambil saya buatkan resume-nya. Jadi yang perlu dilakukan oleh teman-teman itu adalah Facebook sama WA itu satu kesatuan. Nanti teman-teman gunakan Facebook-nya untuk mendatangkan orang-orang untuk ke WA kita gitu ya. Jadi bikin tokonya itu, Facebook itu sebagai toko gitu ya mindsetnya, tempat mengumpulkan orang-orang. Itu yang pertama. Kemudian nanti yang kedua adalah kalian cari forum-forum, tempat berkumpulnya emak-emak, bisa forum jual beli, grup masak memasak, grup arisan, grup senam di sekitar kota kalian. Nah, yang dilakukan apa gitu ya? Yang ketiga yang dilakukan adalah add mereka satu persatu, 30-50 orang ya per hari ya. 30-50 orang per hari, lakukan konsisten. Ngitungnya gimana kayak gitu biasanya? Ya kita kira-kira aja lah 30-50 itu seberapa gitu. Setelah di-approve nanti interaksi. Ucapan terima kasih sudah approve, jangan di inbox tapi di wall aja, karena orang itu kalau di inbox baru kenal udah ilfil dulu. Interaksi, kemudian besoknya kalau nelpon nanti kalau dia update status langsung di like kayak gitu. Selanjutnya setelah berinteraksi, nah bikin postingannya seperti apa? Edukasi, buat mereka merasa butuh dulu sama produknya. Jadi langsung jangan dikasih produk jebret, kasih deskripsi, minat, chat me, kayak gitu. Orang udah ilfil banget, mereka nggak akan merasa butuh sama produk kita. Jadi edukasi dulu, oh ini tuh, misalnya Viko ya, alhamdulillah anakku makan pakai ini lahap banget, kayak gitu terus. Setiap hari sampai nanti akhirnya di belakang itu baru kita kasih manfaat sama foto produknya, kayak gitu. Jadi buat mereka merasa butuh produknya dulu. Jadi lebih ke kayak cerita ya teman-teman. Jadi kita kan menggunakan Facebook itu kan bukan kita bikin akun Facebook pengen belanja gitu, nggak ada kan yang kayak gitu kan. Kita bikin akun Facebook itu biar bisa silaturahmi sama teman-teman, bisa cari teman baru dan seterusnya. Jadi kan kita nggak ada pengen beli sesuatu, makanya gunakan Facebooknya itu ya jualan tapi itu nggak langsung vulgar kayak gitu, bisa formatnya cerita. Jadi seperti itu teman-teman. Terus ada catatan lagi, kita cari grup Facebook tadi itu bukan untuk misalnya ngasong di sana, jualan di sana, jualan di forum sana, jualan di forum sana, nanti kita akan capek. Jadi fokusnya adalah grupnya itu adalah untuk nge-add orang-orang yang ada di grup itu untuk dijadikan teman Facebook kita. Nah, nanti kita fokus dengan Facebook personal kita, promosi di sana, kemudian bikin edukasi di sana sampai orang. Nah, kalau dari saya seperti itu. Mungkin kamu ada tambahan. Itu udah. Sebenarnya ini udah masuk ya? Iya, itu delay. Jadi mungkin ada yang nanya prosesnya berapa lama gitu ya? Mungkin keburu bosan atau apa? Kalau saya pribadi jualan di Facebook itu udah 7 tahun, Mbak. Jadi kita ngelakuin add friend, kemudian interaksi itu udah dari tahun 2013. Tapi Facebook saya yang ini itu aktifnya tahun 2015. Facebook saya yang sebelumnya itu hangus kalau nggak salah, entah kenapa nggak bisa dibuka. Tapi aku masih bisa add pertemanan-pertemanannya. Jadi aku udah 7 tahun jualan di Facebook. Jadi itu memang prosesnya butuh proses. Jadi teman-teman kalau baru 2 minggu, 1 bulan, dan belum ada interaksi yang bagus, itu sangat-sangat wajar. Kayak gitu. Tambahin juga. Ini kita, ini jualannya udah lama, tapi ini jadi ceritanya saya itu kan bikin akun Facebook yang baru.
Betul. Targetnya, jadi teman-teman kenapa sebagian itu memanggil saya namanya Pak Dosen. Nah itu jadi kita sebenarnya bikin komunitas namanya komunitas BMI Sukses, kemudian forum pembelajaran namanya Kampus TKI. Makanya ketika saya sharing-sharing, terus banyak teman-teman di luar negeri itu manggil saya Pak Dosen. Jadi saya ceritanya itu benar-benar di awal itu menggunakan jadi saya bikin akun Facebook. Oke, jadi kayaknya ini waktunya udah limit ya, jadi mati-mati. Kalau tadi Mbak Delena bilang selama itu gitu. Jadi sebenarnya kalau saya praktek konsisten nggak selama itu. Ya. Kita bikin nge-add-in teman-teman yang jadi kayak kita kenal sama Mbak Deut ini, saya kenal sama Mbak Deut ini sebenarnya saya tuh nge-add-in orang-orang TKW, TKI, BMI lah kalau bahasa sekarang. Jadi saya nge-add-in mereka itu kurang lebih 3 bulan itu udah mulai ininya kerasa. Jadi saya lebih banyak sharing, kemudian mereka tuh karena saya sharingnya setiap hari gitu ya, mereka mulai percaya dengan saya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, karena ini ada waktunya. Gangguan-gangguan lagi, jadi mungkin seperti itu. Silakan kalian nanti respon ya. Jadi mulai maksimalkan Facebooknya untuk mendatangkan orang-orang di WA. Dan pertanyaan yang belum terjawab bisa WA ke saya ya, nanti saya jawab di WA kayak gitu. Oke, seperti itu aja. Terima kasih banyak. Nanti ke depan